sebentar. Mas, udah pulang, Mas. Mas tahu gak sih, Mas? Aku hari ini seneng banget tahu teman aku yang lagi hamil itu dia hari ini kesini. Terus aku juga dapat pelanggan baru, Mas. Aku seneng banget, Mas. Akhirnya aku punya pelanggan pertama di butik aku. Kamu gak ada niat buat nawarin aku makan? Baru pulang kerja, malah ngomongin diri sendiri. Nawarin aku makan atau apa, kayak istri pada umumnya. Maaf ya, Mas ya. Kemarin kan kamu nolak tawaran makan aku. Jadi aku pikir kamu hari ini juga akan nolak. Maafin aku ya, Mas. Kan kamu tinggal nawarin aku lagi aja. Soal aku mau atau enggak, itu urusan belakangan. Iya, Mas ya. Aku minta maaf ya. Yaudah, sekarang kamu mau aku masakin apa, Mas? Mau aku masakin ya? Nggak usah. Ada apa sih, Bay? Ini loh, Ma. Suami pulang kerja, bukannya nawarin makan atau minum, malah ngomong yang gak jelas. Kamu tuh niat gak sih jadi istri? Kayak gini aja gak ngerti. Lihat tuh suami kamu kucel kayak gitu. Yang gak pernah kamu urusin selama ini. Baik, biar mama aja ya yang bikin makanan buat kamu. Mama, jangan, Ma. Biar aku aja, Ma. Udah kamu balik aja sana ke butik kamu. Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Aku ini kan istrinya Mas Bayu. Udah kewajiban aku untuk melayani suami aku. Gimana mau punya anak? Belum punya anak aja udah ribut terus kalian. Untung ada mama di sini. Kalau enggak, rumah tangga kalian udah hancur dari dulu. Mas, aku bikinin air hangat ya? Nggak usah. Aku bikinin makanan yang enak ya buat kamu ya. Enggak. Mas Bayu. Makanan buat siapa itu? Ini buat kita, Ma. Pantesan aja kamu susah hamil. Makanan ini gak sehat, tahu nggak? Ma, tapi ini kesukaannya Mas Bayu, Ma. Iya, karena kamu nggak pernah masak. Dulu mama itu selalu masak buat ayahnya Bayu. Mama nggak pernah beli makanan kayak gini. Apaan? Iya dong, sayang. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Malam itu saya kaget melihat Mas Bayu bermesraan dengan seseorang lewat telepon. Saya langsung saja labrak dia. Aku akan kasih yang spesial buat kamu. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Aku ini lagi ngomong sama klien. Ya wajar aja dong kalau aku baik atau ramah sama dia. Kamu pasti bohongin aku kan, Mas? Siapa perempuan ini, Mas? Kamu itu cemburuan banget sih. Mas, kamu jujur sama aku. Kamu udah selingkuh pasti kan, Mas? Kamu udah selingkuh. Pasti kamu. Mas! Walaupun suami saya nggak ngaku, Mbak, saya tetap curiga. Saya ngerasa dia punya selingkuhan. Mbak nggak coba cari tahu siapa perempuan itu? Saya memilih untuk percaya kalau suami saya nggak selingkuh. Apalagi suami saya memang orangnya itu ramah, terutama sama klien-kliennya. Dan kepercayaan Mbak terbukti? Saya nggak tahu, Mbak, karena saya nggak terlalu mikirin soalnya ibu mertua saya selalu bikin saya darah tinggi, Mbak. Kirana, mama itu malu. Mama itu tadi acara arisan, semua teman mama bawa cucunya. Cuma mama doang yang gak bawa cucu. Ma, siapa sih yang gak pengen punya anak? Aku juga pengen banget, Ma. Mama gak butuh jawaban kamu. Mama cuma pingin kamu punya anak. Anak itu anugerah dari Allah, Ma. Kita cuma bisa berusaha dan berikhtiar, Ma. Dan tetap aja yang menentukan itu Allah, Ma. Rena? Mbak Kirana. Kamu siapa? Teman kantornya Kirana? Bukan, Ma. Ini tuh pelanggan sekaligus teman aku yang udah pesen baju pengantin untuk pernikahannya. Kalau sudah nikah, jangan ditunda-tunda punya anaknya ya. Iya, Bu. Jangan seperti Kirana. Sudah 3 tahun nikah, belum punya anak. Ya sudah ya, Mama pamit dulu.
Sorry. Ini kamu lihat deh. Aku udah gambar gaun pengantin kamu. Wah, aku jadi gak sabar ngeliat hasil akhirnya. Pasti bagus banget. Pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan buat gaun pengantin yang terbaik buat kamu. Supaya berkesan buat kamu. Makasih ya Mbak. Tapi Mbak, aku itu kesini bukan cuma mau lihat gaun doang. Aku pengen ngajak ngobrol Mbak. Tapi kita ngobrol di luar yuk. Tapi ntar dulu, bukan aku gak mau nih, ini kan belum selesai gaun kamu nih, aku kerjain. Udah, tenang aja. Aku itu percaya kalau Mbak itu desainer terkenal dan profesional. Pasti Mbak akan selesain gaun aku di sebelum hari hanya. Kamu bisa aja. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Oke. Ngobrol sama Mbak tuh rasanya asik banget dibandingin sama cowok-cowok. Mereka itu semuanya nggak seru. Emang kalau ngobrol sama cowok-cowok tuh nyebelin gitu? Iya, Mbak. Mbak mau nggak jadi kakak aku? Mau nggak ya? Tapi kamu ada syaratnya nih kalau mau jadi adik aku. Apa? Kamu harus traktir aku. Nggak bercanda. Iya, aku mau kok. Berarti hari ini resmi. Kamu jadi adik aku. Ya, hari ini kita resmi jadi kakak dan adik. Bentar ya Mbak, cowok-cowok aku nelpon. Ya udah angkat dulu. Halo sayang. Sayang, kamu di mana? Di kantor atau di apartemen? Aku lagi di jalan nih. Mau pulang ke apartemen. Kamu lagi di mana, sayang? Aku lagi di kafe. Coba tebak, aku lagi ngobrol berdua sama siapa? Sama siapa ya? Temen kamu? Sama desainer gaun pengantin aku. Oh iya. Oke sayang, kalau gitu nanti aku mampir ke tempat kamu ya sayang. Baru aku pulang ke apartemen. Sekalian jemput kamu. Iya Mas Bayu, nanti aku sekalian kenalin kamu sama mbaknya ya. Terus aku share dulu alamat kafenya, oke? Oke sayang. Rena, nama calon suami kamu Bayu? Iya Mbak, kenapa? Ya ampun, kok bisa sama ya? Suami aku juga namanya Bayu. Kok bisa sama? Kenapa ya? Ya mungkin karena nama Bayu itu pasaran kali ya. Iya, emang pasaran banget ya Mbak namanya. Mbak, calon suami aku itu mau kesini. Terus aku mau kenalin Mbak sama dia, nggak apa-apa? Apa dong? Iya. Seneng. Bentar. Hah? Mertua aku telepon, bentar dulu ya. Iya Mbak. Assalamualaikum, Ma. Iya, ada apa, Ma? Hah? Iya, Ma. Iya, Assalamualaikum, Ma. Rena, aku dipanggil sama mama mertua aku pulang. Ya, nggak jadi dong Mbak, aku kenalin ke calon suami aku. Next time kan bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Mbak hati-hati ya. Iya. Ya Mbak. Evan kamu. Sayang. Mas Bayu kemana aja sih, kok lama banget datangnya? Desainer aku sampai pulang duluan. Maaf ya sayang, soalnya tadi macet banget di jalan. Maafin aku ya. Kok maafin. Tapi Mas Bayu anterin aku pulang ya. Jelas dong, aku kan kesini emang mau jemput kamu. Ya udah, yuk kita pulang. Yuk. Jadi suami Mbak selingkuh sama Rena? Orang yang pesan gaun pengantin sama Mbak? Iya Mbak, waktu itu saya benar-benar nggak tahu. Ternyata gaun pengantin yang saya jahit itu untuk selingkuhan suami saya. Makasih ya Mbak. Saya ngerti Mbak, saya bisa merasakan juga Mbak. Lalu Mbak, setelah itu bagaimana? Mas Bayu malah makin aneh Mbak.
saya makin curiga, Mbak. Dia selalu berusaha menutupin perselingkuhannya, Mbak. Dan ibu mertua bagaimana, Mbak? Ibu mertua tahu? Justru saya makin tertekan, Mbak, sama ibu mertua saya sendiri. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Dasar menantu nggak tahu diri. Sudah dibikinkan butik malah pergi-pergi nggak jelas. Kamu pikir rumah ini nggak ada aturan ya? Hah? Ma, aku minta maaf, Ma. Tadi pas aku mau izin sama Mama, tapi Mama lagi di kamar mandi, jadi aku nggak sempet pamit. Maafin aku ya, Ma. Alasan kamu. Bilang aja kamu benci sama mama. Nggak kayak gitu, Ma. Nggak kayak gitu. Aku minta maaf, Ma. Bilang aja kalau memang kamu nggak mau hamil. Nggak, Ma. Aku juga pengen banget punya anak, Ma. Lebih baik mama pulang. Percuma mama ada di sini. Sia-sia. Tidak dihargai. Mama jangan ngomong kayak gitu, Ma. Aku minta maaf ya, Ma ya. Aku janji bakal nurut sama Mama. Ya, Ma ya. Alah, mama udah nggak percaya sama kamu. Kirana, kamu ngomong apa sama mama? Sampai mama pergi dari rumah. Aku bener-bener gak ngomong apa-apa sama Mama, Mas. Aku cuma keluar sebentar karena aku lupa minta izinnya. Cuma itu aja sih masalahnya. Kamu itu selalu lupa ya. Kamu gak pernah hargain mama. Mas, aku selalu menghargai Mama, Mas. Aku sayang banget sama Mama kamu. Apa? Mama itu cuma pengen kamu punya anak. Kamu dikasih jamu biar kandungan kamu kuat, malah kamu muntahin. Baru dibilang sama Bayu, jangan gila kerja. Ini malah beres-beres butik. Enggak kok, Ma. Aku cuma mindahin manekin aja. Udah berhenti beres-beresnya. Sekarang kamu minum jamu ini ya. Jamu apa itu, Ma? Buat apa? Jamu biar cepat hamil. Mama dikasih tahu sama temen. Ayo cepat minum. Kirana, kamu ngapain sih muntah di situ? Jorok tahu? Siapa yang muntah? Ini dia, Ma. Ini Kirana yang muntah. Jadi jamu yang mama buatin itu kamu muntahin, hah? Iya, Ma. Maaf banget ya, Ma. Aku bener-bener gak sengaja. Soalnya itu jamunya pahit banget, Ma. Aku jadi mual. Keterlaluan kamu. Mama buatin jamu buat kamu itu biar kamu bisa cepat hamil. Iya, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Mama minta kamu istirahat, malah kamu kerja terus. Kamu itu emang sengaja kan ngusir Mama? Soal jamu itu aku bener-bener gak sengaja, Mas. Bohong kamu. Mas, baik tunggu dulu, Mas. Mas harus percaya sama aku. Mas harus dengerin aku. Aku gak pernah ada niatan ngusir Mama kamu. Gak ada, Mas. Aku gak mau denger sama kamu. Sejak kejadian itu, sikap suami saya langsung berubah, Mbak. Jadi dingin. Seolah-olah saya nggak ada, Mbak. Saya nggak dianggap. Mama mertua saya juga begitu, Mbak. Mereka berdua tuh kayak kompak banget, Mbak. Jauhin saya nggak ngerti lagi. Yang lebih nyakitin hati saya, Mbak. Dia malah main tangan, Mbak, sama saya. Iya dong, kita kan 1 bulan lagi menikah. Jadi, kamu harus sehat di hari pernikahan kita. Ya? Nanti aku hubungin lagi ya. Bye. Habis nelfon siapa kamu? Biasa nih phone klien. Jangan bohong kamu ya, Mas ya. Mana mungkin sih klien ngebahas pernikahan, Mas? Ya memang itu klien kok. Dia suka-suka dia lah mau bahas apa. Masa aku larang dia soal bahas pernikahan?